lagi bareng Bu Vivi. Akhirnya kita bertemu lagi setelah melewati ujian tengah semester. Teman-teman, selamat karena mampu melewati ujian pertama, yaitu ujian tengah semester. Semoga hasilnya memuaskan dan sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Tapi teman-teman juga jangan berlarut-larut memikirkan ujian tengah semester. Hari ini mari kita membahas materi selanjutnya dari episode tema konflik, kekerasan, dan perdamaian. Pada kesempatan kali ini sebetulnya materinya nggak baru-baru banget. Kita akan kembali membahas apa sih Bu akar masalah dari konflik sosial. Mungkin sebelumnya teman-teman bertanya, kok Bu kita belajar lagi masalah konflik? Karena setelah kita melewati fase konflik, kekerasan, dan perdamaian, ya tentu saja kita harus mencari bagaimana resolusi konflik tersebut, bagaimana pemecahan terhadap sebuah konflik yang terjadi di masyarakat. Untuk itu, sebelum kita mampu memecahkan konflik yang terjadi di masyarakat, tentu saja kita harus mampu dulu sebelumnya mengetahui akar-akar terjadinya konflik sosial. Banyak orang berpendapat bahwa akar masalah terjadinya konflik itu karena adanya ketimpangan, khususnya ketimpangan yang terjadi antara masyarakat kelas yang atas dan masyarakat kelas yang bawah. Selain itu, Suryono Sukanto juga mengemukakan 4 penyebab terjadinya konflik. Yang pertama adalah perbedaan antar perorangan. Perbedaan-perbedaan ini dapat berupa perbedaan perasaan, perbedaan pendirian, perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat, dan lain sebagainya. Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antar perorangan itu terjadi. Teman-teman juga tahu kan, dalam menjalani interaksi sosial di masyarakat, teman-teman tidak mungkin memiliki satu pandangan yang sama di antara teman-teman yang lain, ya kan? Contohnya saja di dalam kelas misalnya. Di dalam kelas terdapat 34 siswa, katakanlah. Di dalam 34 siswa di kelas sosial tersebut tidak mungkin memiliki satu frame pandangan yang sama. Di antara teman-teman siswa yang lain tentu saja kalian memiliki perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan pendirian, termasuk juga perbedaan hobi, kesukaan, perasaan, dan lain sebagainya. Misalnya, di dalam kelas sosiologi, Bu Vivi sering sekali mengadakan debat wacana. Di dalam perdebatan yang Bu Vivi lakukan, teman-teman pasti memiliki perbedaan pendapat, ya kan? Nah, perbedaan pendapat tersebut masuk ke dalam kategori perbedaan perorangan menurut Suryono Sukanto. Yang kedua adalah perbedaan kebudayaan. Masyarakat Indonesia memiliki kebudayaan yang ragam sekali. Perbedaan kebudayaan tersebut tentu saja menciptakan pola pemikiran, pola kebiasaan, tingkah laku di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, tentu saja dapat menciptakan nilai dan norma. Nah, perbedaan nilai dan norma di antara kebudayaan yang berbeda tersebut tentu saja akan memicu terjadinya konflik di masyarakat. Contohnya, suku Sunda dan suku Batak misalnya. Masyarakat suku Sunda memiliki kebiasaan pola berinteraksi menggunakan intonasi suara yang direndahkan atau dilembutkan. Sementara suku Batak terbiasa atau memiliki pola komunikasi atau pola interaksi dengan intonasi suara yang ditinggikan. Intonasi suara masyarakat Sunda dan intonasi suara masyarakat Batak bisa jadi disebabkan oleh latar belakang kebudayaan yang berbeda. Nah, ternyata perbedaan tersebut mampu memicu terjadinya konflik di masyarakat. Untuk itu, masyarakat yang memiliki kebudayaan yang berbeda ini harus memiliki perasaan saling pengertian dan saling menghormati satu sama lain. Yang ketiga adalah bentrokan kepentingan. Hal ini dapat disebabkan karena setiap individu memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda. Bentrokan kepentingan ini dapat kita contohkan seperti bentrokan-bentrokan yang terjadi antara partai politik. Banyak sekali contoh partai politik yang memang menunjukkan perbedaan kepentingan dan perbedaan kebutuhan di antara sesamanya. Contoh yang mudah sekali kita lihat saat ini adalah bentrokan Partai Politik Demokrat dengan Partai Politik Demokrat versi KLB. Mungkin itu dapat menjadi contoh daripada bentrokan kepentingan yang dimaksud oleh Suryono Sukanto. Yang keempat adalah perubahan sosial yang terjadi begitu cepat di masyarakat.
Mungkin teman-teman dapat mengartikan perubahan sosial yang cepat ini seperti revolusi. Nah, revolusi di masyarakat ternyata memicu terjadinya konflik. Hal ini dapat memicu konflik karena perubahan yang begitu cepat akan mengagetkan masyarakat. Masyarakat menjadi tidak terima terhadap perubahan yang begitu cepat ini. Contohnya, kenaikan BBM yang naik begitu pesat dengan tiba-tiba dalam hitungan bulan. Kenaikan BBM ini yang secara tiba-tiba dan tak terduga tentu saja mengagetkan masyarakat. Biasanya masyarakat yang mengalami kekagetan ini tidak terima. Ketidakterimaan ini dapat diapresiasikan dalam bentuk demonstrasi dan lain sebagainya. Apabila kita melihat garis besar yang dikatakan oleh Suryono Sukanto bahwa akar penyebab utama konflik sosial adalah perbedaan. Ya kan? Kalian dapat menarik benang merah atau kalian dapat menarik garis besar yang disampaikan oleh Suryono Sukanto bahwa akar utama penyebab terjadinya konflik adalah perbedaan. Perbedaan apapun, perbedaan kepentingan, perbedaan perorangan, perbedaan kebudayaan, dan lain sebagainya. Intinya, menurut Suryono Sukanto, akar penyebab terjadinya konflik adalah perbedaan. Sementara itu, selain menurut Suryono Sukanto, ada menurut Du Bois dan Mailly. Menurut Du Bois dan Mailly, sumber utama terjadinya konflik adalah ketidakadilan sosial. Ada 5 faktor ketidakadilan sosial menurut Du Bois dan Mailly. Yang pertama adalah rasisme. Rasisme ini secara sederhana mungkin teman-teman dapat mengartikannya seperti perasaan superioritas yang berlebihan. Perasaan superioritas ini seperti juga secara sederhana mungkin Bu Fi dapat mengatakan bahwa perasaan senioritas lah ya. Perasaan senioritas yang berlebihan. Perasaan perasaan bahwa kita adalah masyarakat yang lebih tinggi daripada masyarakat yang lain. Itu adalah perasaan superioritas yang berlebihan. Tentu saja, perasaan superioritas ini sangat berbahaya karena perasaan demikian akan menganggap atau merendahkan ras yang lain. Contohnya, ras kulit putih yang menindas ras kulit hitam. Hal demikian adalah contoh rasis yang terjadi di masyarakat. Ras kulit putih merasa dirinya paling superioritas, merasa dirinya paling hebat, sehingga ras kulit putih ini seolah-olah bertindak merendahkan ras kulit yang lain. Hal itu menurut Du Bois dan Mailly adalah ketidakadilan sosial yang dapat memicu terjadinya konflik. Yang kedua adalah elitisme. Elitisme ini dapat disebut juga sebagai pemujaan yang berlebihan terhadap strata atau kelas sosial. Tentu saja kelas sosial yang didasarkan pada kekayaan, kekuasaan, kepemilikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah ketidakadilan sosial dalam ranah gender. Ketidakadilan sosial ini maksudnya ketika ada salah satu jenis kelamin yang merasa lebih baik daripada jenis kelamin yang lain. Contohnya, ketika kalian, seorang laki-laki merasa bahwa kalian lebih hebat, kalian lebih kuat, kalian lebih sempurna, sehingga kalian, kaum laki-laki, akhirnya menindas dan mendiskriminasi kaum perempuan, itu adalah ketidakadilan sosial dalam ranah gender. Jadi, hal itu tentu saja dapat memicu terjadinya konflik karena ada ketidakterimaan dari jenis kelamin sosial perempuan yang merasa didiskriminasi atau direndahkan secara fisik maupun secara sosial. Yang keempat adalah usia. Ternyata menurut Du Bois dan Mailly, usia ini dapat memicu terjadinya konflik. Kenapa sih Bu perbedaan usia ini dapat memicu terjadinya ketidakadilan sosial? Menurut Du Bois dan Mailly, ketidakadilan sosial yang diciptakan karena usia ini biasanya menunjuk pada sikap-sikap negatif terhadap ketuaan. Dalam hal ini ada kelompok usia yang merendahkan usia yang lain karena mereka cenderung tua dan tidak mampu melakukan apapun. Biasanya hal ini terjadi pada kelompok golongan muda yang tidak suka terhadap kelompok usia manula karena dianggap tidak bisa atau tidak mampu melakukan sesuatu. Namun diskriminasi usia ini juga dapat terjadi kepada anak-anak karena anak-anak dianggap tidak mampu melakukan sesuatu. Yang kelima adalah prasangka atau sikap-sikap negatif terhadap orang-orang yang memiliki keterbatasan. Keterbatasan di sini tentu saja dalam hal keterbatasan fisik.
seperti keterbelakangan mental, tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan lain sebagainya. Kelompok yang memiliki keterbatasan tersebut seringkali dianggap berbeda, sehingga seringkali dianggap mengganggu dan tidak diterima di masyarakat. Nah, kelima hal tersebut adalah kelima hal yang menurut Du Bois dan Miley, hal-hal tersebut dapat memicu terjadinya konflik. Jadi, benang merah atau garis besar pendapat menurut Du Bois dan Miley, akar penyebab terjadinya konflik di masyarakat adalah ketidakadilan sosial. Mungkin cukup sekian deh yang dapat Bu Vivi sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa simak baik-baik dan dicatat poin-poin yang pentingnya. Sampai jumpa!